Jujur ya, kalau teman-teman minta maaf ya, orang-orang Kristen kalau berdialog sampai ada maki-maki, ya bicara kata kosong, apa kotor, itu bukan apologet, itu ada aturannya. Jujur aja, saya ditendang ya, saya udah nggak dipakai di sebelah ya, itu karena jangan kita bilang Kristen, bilang Tuhan Yesus mengajarkan kasih, kelakuannya kayak kandang hewan. Ya, kalau di YM ditanyakan, kenapa orang yang bersaksi kau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kok dibalik tanya, Pak, kenapa Anda percaya Muhammad sebagai Nabi? Siapa saksinya? Tugasnya orang tuh bersaksi, ditanyakan, dia jawab. Kalau dia tidak bisa jawab, bukan cara begitu berdialog, berdiskusi. Makanya saya ditendang. Karena saya bilang, hormatilah orang yang masuk di dalam room. Emangnya Anda mau jadi hakim? Mentang-mentang sudah percaya Tuhan Yesus mau jadi hakim? Enak saja, enak dewe sampai ada saling menghina. Ya, saya akan kasih kick biar Kristen. Katanya ajar Yesus kasih apa? Kasih mbahmu. Masa orang tua seperti Sarul masuk kok dibilang Sarul. Oh, kata-kata yang bagus. Habis itu Pak Sarul bilang, apakah ini ajaran Kristus? Apakah ini ajaran kasih? Loh, saya ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya. Dan topik yang dibahas adalah perihal channelnya Yusuf Manubulu terkait kesaksian para murtadin odong-odong ya. Nah, ada di dalam diskusi ini ada saudara Muslim ya, dan juga ada saudara dari Kristen yaitu Bom-Bom ya. Nah, yang menarik untuk kita simak pernyataan dari saudara Bom-Bom ini, yang dahulunya beliau ini tergabung di dalam grupnya Yusuf Manubulu ya. Namun ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak sesuai ya dengan etika serta adab sopan santun ketika para murtadin odong-odong bersaksi, kemudian ada saudara Muslim yang bertanya, namun orang-orang di channel Yusuf Manubulu tersebut selalu mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas untuk didengar ya, dan begitu juga sikap mereka yang seakan-akan tidak mempunyai tertib di dalam menjawab pertanyaan dari saudara Muslim, sehingga dengan ketidaksesuaian oleh Bom-Bom ini melihat situasi di room Yusuf Manubulu tersebut, maka beliau kemudian dikeluarkan dari grup tersebut ya. Nah, bagaimana pandangan serta pendapat dari saudara Bom-Bom ini? Tentunya ini sesuatu yang sangat positif ya, dan tentunya kita akan hormati pendapat seseorang kalau itu adalah kebenaran walaupun berbeda keyakinan ya. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengarkan bersama ya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung semua channel Islam ya, untuk terus menyampaikan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan.
apa namanya itu MKC yang akun-akun itu menghujat terus ini Al-Quran di rubah-rubah dalam posisi ini kan suatu tidak baik dong, ajaran begini kan kenapa seperti ini gitu loh, menghina ajaran orang lain padahal tidak sesuai dengan faktanya gitu loh. Nah ini tapi membawakan nama Arab Saudi, ini masalahnya Bang Aditya, dia membawa nama Arab Saudi ini merusak nama baik Arab Saudi gitu loh. Oke lanjut Bang Aditya. Oke, ya luar biasa ya. Sedikit, sebentar bisa sedikit. Oke, silakan Pak Imam. Silakan Pak Imam. Banyak juga Anda Pak Imam, silakan lanjut. Saya mau pamit juga ya. Jadi gini, Oke. untuk menghindari hal-hal yang tadi disampaikan semua baik dari rekan kita yang Kristiani maupun yang Muslim, saya sebenarnya pingin sekali ada suatu channel yang berkonsep gini. Ada suatu channel baik di channel Muslim maupun di channel umat Kristiani atau umat agama lainnya, memberikan suatu channel yang sifatnya memberikan suatu emisi atau suatu uji coba. Misalnya ada seorang A gitu ingin sudah berpindah, diuji artinya diuji gini kepindahannya itu gitu. Jadi tentu dengan yang mempunyai ilmu cukup mumpuni ya, artinya kalau pendeta ya pendeta yang mumpuni gitu. Artinya gini, misalnya dia masuk Kristen, kenapa kamu masuk Kristen? Dia suruh kupas dari A sampai B, nanti itu akan terdeteksi. Begitu juga yang Muslim, nanti akan terdeteksi. Sehingga kalau dia benar-benar memasuki suatu agama yang diyakini, dia benar-benar akan tahu apa sih kaidah-kaidah, apa sih hukum-hukum, apa sih yang harus dilakukan hubungan antar umat manusia. Itu saya menambahkan itu sekali. Gitu. Jadi tidak ada lagi ada orang-orang yang seperti disebutkan tadi. Gitu. Nah itu harus ada channel yang seperti itu. Jadi benar-benar kamu masuk Kristen, tar dulu, nggak sembarangan. Ayo uji di publik, uji publik. Apa yang telah kamu pelajari? Bla bla bla. Uji sampai sedetail-detailnya. Nah itu ketika dia nanti memaparkan itu akan kelihatan sekali gitu. Karena selama ini yang kita ketahui hanya masuk sudah tahu-tahu blow up ya begini jadinya. Nah, itu inti daripada permasalahan yang ada di sekarang. Kalau untuk rekan-rekan umat Muslim maupun umat Kristiani yang benar-benar memahami yang ada di bawah, saya nggak pernah menemukan kok hal-hal seperti ini. Mereka menjalankan ibadahnya, menjalankan ajarannya dengan baik, terutama dengan hubungan sama manusia, kita juga. Yang timbul-timbul ini gitu, yang timbul-timbul ini, yang baru-baru ini yang kita lihat, yang begitu gitu, wah yang nah itu harus diuji benar-benar, diuji kepemahaman dia terhadap agama barunya, itu wajib karena bisa bahaya kalau. Nah bahayanya seperti ini. Nah sebelum terlambat, marilah kita mulai seperti itu. Buat channel yang benar-benar khusus untuk menguji orang yang berpindah agama dari A ke B atau B dari B ke A. Saya rasa itu aja sih yang perlu, karena fenomena jelas gitu. Kemudian channel-channel yang seperti tadi disebutkan juga bila perlu itu undang uji juga gimana dia ke inian gitu. Saya rasa itu aja sih dari saya. Terima kasih. Saya pamit dulu Ustadz Madia, Ustadz Adit, Ustadz Ahmad dan Pak Bon ya. Makasih ya Pak Bon semuanya. Assalamualaikum, selamat siang. Ya. Semoga Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Imam telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di channel yang sangat mempesona ini ya. Jadi beliau sudah membagikan membagikan sedikit ya semacam pengetahuan lah ya bagi kita. Ya dan cukup luar biasa tadi pemaparan beliau. Beliau ini saya rasa orangnya lebih hati-hati ya dalam menerima informasi, terutama informasi dari bom-bom ya. Sorry, ada bom-bom di sini. Oke, saya sapa dulu. Selamat siang bom-bom dan salam mempesona bom-bom. Selamat siang dan salam mempesona. Assalamualaikum teman-teman semua, Aditya, Media Channel. Ya, selamat siang bom-bom. Oke, tahan dulu bom-bom ya. Oke, sebentar. Habis ini saya ke bom-bom, tapi tahan dulu bom-bom ya. Tahan dulu, sabar ya. Oke, bom-bom. Waktu dan tempat saya persilakan bom-bom. Ya, terima kasih banyak saudaraku Aditya sudah panjang lebar mendukung juga siaran bom-bom. Bom-bom juga ucapan terima kasih ya buat teman-teman
Jadi Bom sudah sampaikan. Terus saya pernah Bom pernyataan bahwa mari kita berdiskusi, kasih pendapat. Kalau memang ajaran kita benar, harus penuh dengan kesabaran. Saya juga, Aditya, saya jujur ya, kalau teman-teman minta maaf ya, orang-orang Kristen kalau berdialog, sampai ada maki-maki, ya bicara kata kosong, apa kotor, itu bukan apologet, itu ada aturannya. Berarti mereka harus belajar baik. Jujur aja, saya ditendang ya. Saya udah nggak dipakai di sebelah ya. Itu karena saya bingung, Aditya ya. Kalau memang kita berdialog, kita orang Kristen, kan dari awal saya bilang, kalau kita berdialog itu, meskipun kita Enggak punya dipakai di keimanan, mana ini? Bom. Ya. Enggak dipakai di mana? Enggak kepakai di mana? Ditendang dari Ya, tadi kan Aditya kan sudah bicara. Mungkin karena Bom yang mungkin Pak Bom yang dominan kah? Nah, makanya Oh iya. saya kan pada intinya kan saya tidak, Aditya tahu saya nggak bisa menghina agama sebelah ya, karena saudara kita. Kalau mereka yang berkata-kata, monggo silakan. Begitu pula kalau channel saya, kalau sudah sampai terlalu ini ya, saya bilang, saya tegur, saya bilang saya kick ya dia mereka ya, saya pada mereka. Saya intinya begitulah, kalau kita berdialog yang baik saja. Kalau memang bertanya sama kita punya Alkitab, ya kita jawab ya. Kalau mereka bertanya sama Al-Quran, ya silakan jawab. Mereka mau terima atau tidak ya, nanti penonton yang teredukasi. Namanya kalau kita menganggap bahwa kita punya firman Tuhan benar, Tuhan tidak pernah mengajarkan kebencian, ya, kebencian kepada orang lain, itu salah. Kalau memang ada ajaran kebencian, nah ini sekarang kita sudah baku bunuh kiri kanan. Benar nggak? Jadi pada intinya, firman Tuhan yang kita maupun Islam maupun Kristen, kita berdialog. Kalau memang firman Tuhan benar, ya, tidak ada mengajar kebencian, emosi, baku saling maki. Itu saya tidak setuju. Jadi channel Pak Bom itu berbeda. Saya berbeda. Saya mengawali dengan doa dan saya menutup dengan doa. Nah, puji Tuhan, segala sesuatu saya baru buka 5 hari, puji Tuhan, saya sudah hampir 1000 ya. Karena saya memberikan apologet, saya membuka. Mau Islam, mau Kristen, mari kita berdialog. Karena nanti nonton itu kan teredukasi. Jadi, mau Islam, Kristen, nanti dari jawaban itu, kita hanya memberikan pertanggungjawaban, entah itu dari Alkitab, atau Al-Quran, atau dari hadis, nanti orang yang bisa menilai. Kan penonton bukan 1-2 orang. Saya kemarin itu baru 5 hari, jujur ya Aditya. Selama ini yang nonton 1 kali live itu cuma berapa? Semalam itu 2.000 lebih loh. Saya kaget. Kok bisa begitu? Jadi intinya saya orang tuh nggak mau kita boleh bisa istilahnya baku hancur-hancuran, tapi pakai dalil, jaga mulut lah. Kayak macam kemarin yang sesuai judul malam hari ini ya. Wah, kalau bagi saya itu sudah sangat luar biasa Ditya ya. Sudah terlalu apa ya? Kita sama seperti kita dengar Perang Dunia Kelima kan. Jadi gitu Aditya. Jadi mohon buat teman-teman yang nonton, Pak Bom orangnya lain. Kalau Pak Bom benar, salah. Sesuai dalam Yakobus 5 ayat 21. Jadi jangan kita bilang Kristen, bilang Tuhan Yesus mengajarkan kasih, kelakuannya kayak kandang hewan. Minta maaf Aditya. Jadi kalau umat Kristen di sini ada memantau, silakan masuk di channelnya Pak Bom. Saya jujur, saya nggak setuju sekali kalau kita bilang ajaran Kristen kok. Justru minta maaf ya, kalau di YM ditanyakan, kenapa orang yang bersaksi kau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kok dibalik tanya, Pak, kenapa Anda percaya Muhammad sebagai Nabi? Siapa saksinya? Itu kan namanya nggak bisa jawab. Lebih nggak usah berdialog dong. Tugasnya orang tuh bersaksi, ditanyakan, dia jawab. Kalau dia tidak bisa jawab, ya yang punya channel jawab. Kalau tidak, teman-teman yang lain. Jangan dibilang, kamu apa gunanya kamu mau tanya? Apa gunanya? Wah, itu namanya bukan cara begitu berdialog, berdiskusi. Makanya saya ditendang. Karena saya bilang, hormatilah orang yang masuk di dalam room. Saya punya bukti banyak. Saya sampai mohon-mohon dikasih naik supaya saya itu penengah. Di hidupan dunia ini ada namanya pengacara, ada namanya jaksa, ada namanya hakim. Di akhirat pun juga begitu, ada hakim. Tidak ada pengacara, tidak ada. Di dunia aja yang ada, kalau di atas hakim. Emangnya Anda mau jadi hakim? Mentang-mentang sudah percaya Tuhan Yesus mau jadi hakim? Enak saja, enak dewe sampai ngomong opo iki. Jadi gitu bagi saya. Iya Pak Ditya, saya jujur, saya ngomong, saya kan
Teman saya tuh bong Jawa podo gabe, jangan ngomong Jawa iso. Maksudnya saya gitu loh. Saya orang Sulawesi Pak, tapi bahasa Jawa Barat bisa. Baturana orangnya seueur Jawa Barat. Nah itu. Karena saya orangnya pergaulan Aditya. Saya nggak melihat kau punya suku, agama. Makanya saya takut. Jadi kalau memang kalau ada saudara Muslim, saya suruh Aditya berapa kali masuk. Kalau mereka serang, saya akan bilang, saudara-saudara, kalau bertanya, kalau keluar daripada konteks dan ada saling menghina, ya saya akan kasih kick, biar Kristen. Karena kita mau mencari itu orang, kalau memang firman Tuhan kita benar, menyampaikan dengan kasih. Karena Tuhan Yesus mengajarkanlah, kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Ngapain lo Yohanes 13 ayat 34 Anda pakai? Katanya ajar Yesus kasih. Kasih apa? Kasih mbahmu. Orang masuk bertanya di channel kok dengan baik-baik kok. Kalian potong kiri, potong kanan, ya. Belum dijawab, udah macam Aditya kemarin sama monitor ya, ada masuk berapa hari lalu. Dibilang, minta maaf ya kalau ada dengar hari ini ya. Minta maaf, saya nggak bela. Saya dulu dibilang sama sang debater, Helder. Tahu Helder nggak? Helder itu berarti tidak bagus. Nanti saya kirim video klipnya. Apa yang terjadi? Justru sekarang saya dibuang, dicampakkan. Karena saya menyampaikan kebenaran dalam Galatia 4 ayat 16. Apakah aku menyampaikan kebenaran sehingga aku menjadi musuhmu? Saya nggak membela siapa. Saya bukan Tuhan. Tapi saya mengatakan benar, salah. Masa orang tua seperti Sarul masuk kok dibilang, Sarul. Oh, kata-kata yang gak bagus. Habis itu Pak Sarul bilang, apakah ini ajaran Kristus? Apakah ini ajaran kasih? Loh, saya ini kan sebagai hamba kan saya merasa gimana loh. Orang yang Muslim saja tidak diajarkan bilang mengasihi, pipi kiri ditampar berikan pipi kanan. Bullshit, omong kosong. Ini kedua kali saya bicara di Aditya punya siaran. Kalau orang Kristen berapologet, ya mereka murtad dari sebelah pindah ke Kristen. Jangan engkau menjelekkan agama sebelah. Maki-maki. Kalau memang Anda sudah tidak ini, ya sudah. Anda bilang, ya saya sudah dapat kedamaian di agama ini. Ya udah. Jangan menjatuhkan, jelas orang Muslim juga marah. Kan Tuhan tidak bilang bencilah saudaramu, justru Tuhan Yesus bilang kasihlah orang yang membenci engkau, berdoalah bagi mereka yang menyakiti engkau, mencaci maki. Nah itu dalam Lukas 6 ayat 28, Matius 5. Percuma mereka Pak, minta maaf. Kalau kita orang Kristen, ya dikatakan Kristen, pengikut Kristus, itu bukan Kristen, hamba uang. Camkan ini anak-anak Kristen. Hamba uang. Saya punya kepingin, saya pun dapat subscribe banyak, akan diperuntukkan kepada anak-anak Levox. Saya punya visi misi. Anak-anak yang putus sekolah, kami di Papua ini kasihan. Puji Tuhan, Tuhan tahu saya punya rencana. Mau Kristen, mau Islam, Buddha, Hindu, marilah kita rangkul untuk kasih mereka hidup. Anak-anak direhabilitasi. Kasihan kan? Mereka karena ekonomi, ini dunia akhir zaman. Jadi marilah kita bersatu. Boleh berdialog panas, tapi mohon jangan maki-maki. Tunjukkan dalil. Masa macam kemarin media masuk putar. Ya kalau media ngeyel ya itu hak dia. Yang teredukasi kan teman-teman. Itu loh. Masa media baru ngeyel, dibilang gini, begini. Ya biarkan saja. Kalau saya media mau ngeyel, saya bilang Aditya, ya itu pendapat Anda, nanti teredukasi. Jadi orang yang menonton yang menilai siapa yang ngeyel. Jangan kita yang bilang ngeyel. Itu tugas Anda sebagai apologet Kristen. Kesabaran, hilangkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kalau Anda tidak mau jadi Kristen. Aditya tahu saya orang ini. Hilangkan yang Anda ajaran kasih, hilangkan. Baru otak masuk, Anda masuk dalam apologet. Ya. Saya minta maaf, saya tidak menuduh siapa di dalam itu kan. Saya marahnya itu karena apa? Teman-teman dari Muslim baru mau masuk di ini. Kalau Mirwan, memang Mirwan orangnya keras. Dia Mirwan sarjana hukum ya, saya nggak tahu dia sarjana hukum enggak. Kalau dengan cara bicaranya ya saya nggak yakin kalau dia sarjana hukum. Tapi itu haknya dia. Mungkin sarjana hukum sikatan banyak, ya. Jadi kalau dia menjelaskan juga ditanya, biarkan dia punya hak. Dia menjelaskan ya sudah. Nanti kan orang lain bisa. Jangan kita yang marah, orang bertanya. Yang teredukasi itu penonton. Kalau penonton bilang kasih turun, kan dia masuk. Namanya kan kita buka undangan buat orang masuk.
Kecuali kalau orang itu sampai maki yang punya Zainal, kata-kata kandang binatang, nah itu boleh baru kita kasih turun dia. Tapi kalau dia masih membela, bukan membela istilahnya, membela kebenarannya dia meyakini bahwa dia punya kepercayaan begini, biarkan dia berbicara. Anda juga Kristen, biarkanlah kalian bicara, tapi jangan sampai menghina-menghina, itu salah, saya jujur. Di saya punya channel, kenapa saya undang Aditya? Media itu Pak Bobo punya nomor HP di dalam, kalau ini masuk saya kirim link. Terima kasih banyak Aditya. Tuhan memberkati. Oh sorry, Oke, terima kasih Bang. Bang Adit, ini saya kasih masukan sedikit. Oke, Sebenarnya, silakan Ahmad Hidayah, silakan. lebih bagus ini kalau jangan debat lah. Lebih bagus itu diskusi. Kalau debat kan itu terkesan bermusuhan ya. Kalau diskusi kan enak itu sebenarnya. Itu kita tambah ilmu dari teman-teman Muslim juga dapat ilmu dari Kristen. Saya rasa kalau itu diskusi lah, jangan debat. Debat itu seakan-akan kita sebangsa ini bermusuhan. Ada yang feedback itu. Oh iya, saya lihat bumbunya. Oke, iya. Lanjut. Dimatikan YouTube. Yes. YouTube-nya dimatikan dulu, Iya, Bang. iya. YouTube-nya dimatikan dulu. Ya katakan. Oke, saya ini ya, Iya. mau turun Iya, dulu. lanjut, Bang. Hanya itu. Oke, terima kasih dari Ahmad Hidayah ya. Mungkin saya kasih kesempatan dulu ini ya, Bang Amitabh Bachchan ini, karena beliau baru bergabung. Ya, saya sapa, selamat siang Bang, dan silakan Bang menanggapi tema kita Bang ya, karena saya juga mau tutup ini ya, mau sholat zuhur daerah saya ini. Saya daerah bagian tengah. Iya. Silakan Bang Amitabh Bachchan. Salam, Adit, salam, Madia, halo, apa kabar? Salam Pak Bom. Salam Baik, persatuan baik. untuk NKRI ya. Ini ngebahas mengenai perdebatan yang kemarin itu Pak ya? Betul, antara Yonatan Nanda dengan Suryatun. Ya, kalau saya lihat sih memang kalau berdebat ya pasti ujung-ujungnya cari benar-benaran ya Pak. Nah cuman saya lihat memang dua orang ini mempunyai ciri khas yang masing-masing berbeda. Kalau Bu Sofia Tul itu dia orangnya tegas dan cenderung agak, kalau orang yang nggak suka akan bilang arogan. Nah kalau Pak Andar ini bibirnya licin dan dalam menyampaikan kata-kata itu kemarin yang saya masih ingat ya Pak, dia bilang bahwa Tuhan kami, anak Tuhan yang diutus ke bumi ini cipokan sama Maria Magdalena. Nah, itu kan secara eksplisit tidak ada Pak ayat Alkitab Pak yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu berciuman lidah. Kalau bahasa Prancisnya itu French kissing Pak, ciuman lidah. Cipokan itu dalam bahasa Indonesia itu, dalam bahasa Inggrisnya bahasa istilah Prancisnya French kiss. Berciuman yang menggunakan lidah. Nah, untuk sosok Tuhan yang kami percayai sebagai juru selamat dikatakan seperti itu, pasti akan men-trigger orang yang percaya untuk yang tadinya arogan gitu, ataupun dibilang arogan akan lebih arogan lagi. Makanya saya bilang, saya sepakat sama Bapak yang tadi tuh, yang live, yang pakai bendera Israel, bahwa memang output dari debat adalah gontok-gontokan. Hampir pasti Pak, 90%. Jadi kalau saya lihat sih ya, masing-masing punya gaya, dan akhirnya karena berdebat ini, ya jadi gontok-gontokan. Biasa Pak, menurut saya biasa. Jadi kalau yang sudut pandang Islam melihat bahwa yang arogan adalah Kristen, sebaliknya, yang Kristen juga melihat Nandar juga sebagai orang yang pandai bersegat lidah, dan juga melakukan deception gitu, atau bahasa Islamnya takia. Tadi saya tertarik dengan yang Pak Aditya sampaikan Pak, yang amar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Yang saya dengar dari teman saya Pak, itu dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar itu juga nggak boleh bil mungkar ya Pak, menyebabkan kemungkaran lagi. Itu yang saya tahu dari teman saya. Jadi kan dulu kan kita sempat dengar ya yang namanya Front Pembela Islam kan, mereka mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar untuk memperjuangkan itu kan. Nah, teman saya bilang yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh mengakibatkan kemungkaran lagi. Nah, mungkarnya itu seperti apa ya, saya bukan orang Islam Pak. Cuman yang saya dengar dari teman-teman saya yang saya anggap nyambung ya berbicaranya ke saya mengenai lintas iman itu ya, menurut dia seperti itu, menurut gurunya. Nanti mungkin setelah sholat Pak, kalau misalkan ada waktu, mungkin bisa dijelasin Pak, karena kan kita juga awam ya Pak.
apakah benar seperti yang teman saya bilang, apakah amar ma'ruf nahi munkar itu harus konyong-konyong menegakkan seperti itu, atau harus melihat impact-nya juga, jangan sampai menghilangkan kemungkaran itu justru menimbulkan kemungkaran baru. Itu mungkin Pak Adit dan Pak Madia. Terima kasih. Oke, oke, masalah amar ma'ruf nahi munkar mungkin kita akan bahas di sesi selanjutnya mungkin. Oke lah, mungkin siapa dulu ini ya, kasih closing statement, Bang Madia atau Bang Bom ini ya? Soalnya Bang Madia ini suka yang terakhir ini. Pak Bom ini, silakan Pak Bom dulu aja lah. Hari ini habis Bang Madia, mungkin sekian sama nahi munkar ya, sedikit-sedikit nanti kita bahas. Sebelum saya tutup, oke silakan Pak Bom, closing Bang ya. Kalau bisa dipersingkat Bom ya. Oke silakan Bom. Saya kan nggak khotbah di sini. Kalau closing saya ya, mohon dukungan ya, teman-teman Muslim, ya, saudara-saudaraku di dalam setanah bangsa, setanah air ya. Kita semua satu bangsa Indonesia. Marilah kita jangan pecahkan kita sebagai warga negara ya. Kita harus boleh berdialog. Agama kita ini sah ya, diakui di Indonesia. Jadi kita boleh berdialog, jangan berdebat. Berdebat itu lebih baik nggak usah masuk forum. Lebih baik kita berdialog dengan kepala dingin ya. Kepala boleh panas tapi hati harus dingin. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bom telah menyempatkan waktunya. Oke, silakan Bang Media. Oke Bang, atau mau ditanggapi naik mungkarnya boleh juga Bang ya, tapi ya itu ya dipersingkat aja Bang ya. Soalnya ya daerah saya sudah sebentar lagi. Ya, silakan Bang. Oke, yang pertama Madi ucapkan terima kasih ya kepada Pak Bom ini, artinya berbeda sendiri ya dengan umat-umat yang lain. Artinya dalam posisi ini hati nuraninya itu jauh berbeda kalau aku nilai. Dalam posisi untuk dalam melihat dari akhlak atau etika Sopiatul tadi ya. Itu saya ucapkan terima kasih, artinya tidak hanya orang Islam. Artinya ini Pak Bom ini juga mengurangin orang tuh image-nya kepada Kristen itu bagaimana gitu loh. Artinya kalau Anda bisa bayangkan dalam posisi ini, anggaplah di internasional itu CP, bagaimana hujatan-hujatan ngolok-ngoloknya, Anda bisa lihat. Kalau di Indonesia ini Anda bisa lihat Pak Diki, Pak Bung Britatis, kalau dia ngolokin orang tuh goblok tuh sudah seperti makanan gitu loh. Ditambah lagi Sopiatul. Diskusi boleh, tetapi bilang Pak Bom diskusi boleh, tapi yang elegan gitu loh, etikanya. Anda bisa lihat kalau Pak Diki, salah satunya Pak Diki Ngadas, Pak Bung Britatis, kalau dia sudah omongannya itu gimana gitu loh. Itu kan suatu hal yang lucu gitu loh. Sekolah tinggi tapi etikanya tidak ada, apa gunanya juga gitu loh. Oke, menyambung sedikit masalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Di dalam Islam itu ada patokannya sudah ya, ada meterannya. Meterannya apa? Apabila di dalam suatu wilayah itu banyak maksiat, kejahatan maksiat yang melanggar dosa besar itu rata-rata dikerjain oleh penduduk itu, maka Allah akan menimpakan ajab ya. Itu standar umumnya dulu, makanya dalam Islam itu disuruh memberantas maksiat itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah, karena ada Al-Qur'annya dasarnya yaitu di dalam Al-Qur'an. Bila Al-Ibrahim ya ayat 7 itu, bila di suatu daerah itu banyak kemaksiatan, maka akan datang ajab. Kan sudah banyak contoh di Al-Qur'an seperti di wilayah agama terdahulu ya, ajaran terdahulu itu kaum Sodom atau banyak pelacurnya segala macamnya. Ya, tadi kawan-kawan kan mencoba untuk mempertimbangkan kalau misalkan melakukan memberantas, mengapa sampai menimbulkan apa namanya yang terbaru gitu loh. Artinya reaksi yang terbaru itu wajar. Karena ada orang yang suka maksiat, itu kan lain-lain manusia. Ada orang yang suka berbuat maksiat, begitu maksiatnya itu dia dihilangkan karena merugikan, mungkin kan tempat pelacuran misalkan. Begitu ditindak kan rugi yang sudah punya rumah, punya bordir, punya tempat-tempat yang begitu ditindak kan dia marah. Akhirnya terbentur, berkelahi, ribut. Nah, ini kan itu hal-hal seperti itu memang risiko dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, inilah yang dilakukan salah satunya ya ormas-ormas yang Anda bisa lihat sekarang. Pada saat dulu kan kental sekali menghadapi seperti itu. Tempat-tempat pelacuran ditutup, minum-minum ditutup. Nah, sekarang nggak ada lagi yang seperti itu. Makanya karena tidak ada lagi yang membasmi itu, ya Allah nanti dalam Al-Quran sudah menjelaskan akan menimpakan ajab kepada kaum itu, kepada daerah itu, seperti itu. Kalau tidak ada yang menumpas lagi, ya seperti tempat-tempat maksiat seperti itu. Nah, kalau di dulu masih ada. Ya anggaplah dalam posisi ini seperti EPI. EPI itu kan kental sekali walaupun apapun itu nuansanya, dia tidak bicara nuansa, tapi EPI kan kita lihat dia bisa menumpas
atau memberantas hal-hal yang di dalam Al-Quran itu seperti itu gitu loh. Nah sekarang nggak ada lagi karena sudah dibubarkan. Nah tinggal Anda yang menilai. Kira-kira Allah menurunkan ajab enggak kalau misalkan nanti suatu masa ada maksiat yang datang gitu loh. Seperti itu Bang Aditya informasinya. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Oke. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya sikap serta pernyataan yang diambil oleh saudara Bom ini, yang notabene dahulu dia adalah satu grup dengan Yusuf Manobulu ya. Namun karena melihat tidak ada kecocokan di sana sehingga dia dikeluarkan dari grup tersebut, dan sikap serta keputusan yang dinyatakannya barusan itu sudah tepat sekali, dan tentunya kita mendukung ya, walaupun berbeda keyakinan, namun apabila mampu melihat suatu ketidakadilan dengan baik, tentu kita akan mendukungnya. Nah begitu juga selama ini yang kita lihat di roomnya Yusuf Manobulu, benar adanya seperti demikian ya. Karena pada umumnya setiap kali ada kesaksian para murtadin odong-odong, kemudian saudara-saudara kita dari Muslim bertanya kepada narasumber, namun di situ seringkali terjadi perselisihan ya, karena mungkin yang pertama murtadin tersebut memang tidak siap untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, atau bisa jadi juga ada sesuatu di balik kesaksian tersebut sehingga mereka seakan-akan tidak terima apabila narasumbernya ditanyai, malahan seringkali balik bertanya, kemudian juga melontarkan kata-kata yang tidak pantas ya, seperti yang sudah disampaikan oleh saudara Bom tadi. Dan tentunya kita sebagai umat Muslim juga berharap supaya saudara-saudara Kristen yang lainnya seharusnya mempunyai sikap seperti yang ditunjukkan oleh Bom ini ya. Artinya akan terjadi suatu komunikasi ataupun diskusi yang baik di dalam membahas masalah keyakinan beragama ya, supaya saling menghargai satu sama lainnya. Nah demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bom ini bisa menjadi contoh bagi saudara-saudara Kristen yang lainnya ya di dalam melakukan diskusi. Nah demikianlah saudaraku semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.